Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. KD15 ini digadang-gadang jadi salah satu sepatu basket terbaik di tahun 2022. Dan jujur aja, udah akhir tahun kayak gini, gue lagi milih-milih dan nentuin sepatu basket apa yang masuk dalam top list gue di tahun ini. Sewaktu gue pakai sepatu Nike KD15, gue ngerasa memang sepatu ini nyenengin banget. Tapi gue nyobain sepatu ini bareng sama Jordan Lucas 1. Dan ternyata ada beberapa fitur yang gue demen banget di sepatu Jordan Lucas 1 dibandingkan dengan apa yang gue dapet di sepatu Nike KD15. Wow, jadi ini bakal jadi battle yang menarik guys. Yang pertama, gue harus bilang sepatu Jordan Lucas 1 dijual dengan harga Rp1.729.000. Ini harga yang gokil banget dengan segala fitur yang ada di sepatu ini. Ini menurut gue bakal jadi salah satu sepatu yang berpotensi jadi barang gaib, karena pastinya banyak banget orang Indo yang bakal suka sama fitur-fitur yang ada di sepatu ini guys. Beneran, sepatu dengan desainnya seperti ini, low cut, dipakai di lapangan basket, itu asiknya bukan main menurut gue. Dan beberapa fitur yang gua rasa bener-bener menonjol di sepatu ini dibandingkan dengan KD15, yang pertama adalah dari segi fittingnya. Sepatu ini menurut gue ya, sewaktu gua pakai, gua enjoy banget sama fitnya guys. Sepatu ini meskipun dari segi penggunaan materialnya terbilang cukup standar, kalian akan mostly mendapatkan material mesh. Di bagian belakang di sini juga padding-paddingnya nggak tebel-tebel banget. Di bagian samping di sini ada flat wire yang berfungsi untuk memberikan fitur lockdown dan memberikan stabilitas juga waktu kalian menggunakan sepatu ini. Ini menurut gue semuanya bisa terintegrasi dengan baik. Terutama heel lockdown di sepatu ini menurut gue tuh bener-bener enak guys. Materialnya juga secara overall bisa ngasih lockdown yang nyaman banget. Di bagian depan, di bagian samping, semuanya tuh kayak one to one dan bener-bener enak aja waktu dipakai. Gue beli sepatu ini true to size dan entah kenapa jempol gue tuh persis di bagian depan. Agak beda sama sepatu-sepatu gue biasanya, dimana kadang ada space yang lebih lebar dikit. Jadi pastikan buat kalian, mungkin kalau kalian bisa cobain sepatu ini dulu di toko, cobain aja dulu. Buat kalian yang punya kaki lebar, menurut gue sih beli true to size gak akan ada masalah, tapi yang perlu diperhatikan adalah dari segi panjang sepatunya. Dan satu lagi fitur yang menurut gue spesial banget di sepatu Jordan Lucas 1 adalah di bagian stabilitasnya. Gue ngerasa kombinasi antara tooling di bagian bawah, base yang terbilang cukup lebar, itu bener-bener ngasih kesan yang enak banget sewaktu gue pakai. Terutama buat kalian para pemain yang mengandalkan footwork, kalian para pemain yang mengutamakan catch and shoot, kalian butuh banget yang namanya stabilitas waktu menggunakan sepatu basket kalian di lapangan. Dan sepatu ini menurut gue enak banget di fitur tersebut. Dan agak ngingetin gue sebenarnya sama sepatu Don't Issue 1 guys. Cushioning yang ada di sepatu ini, Formula 23 foam, menurut gue sih butuh yang namanya break in time. Setelah kalian melewati proses break in time, kalian akan mendapatkan sensasi smooth yang dikasih dari foam yang ada di sepatu ini. Memang foamnya juga nggak terbilang tebel-tebel banget, foamnya tuh cukup aja, kalian tetap akan mendapatkan cukup banyak court feels waktu menggunakan sepatu ini. Tapi dikombinasikan dengan adanya isoplate di bagian bawah, itu juga ngasih sensasi yang nyaman banget. Ini tuh berfungsi untuk memberikan kalian stabilitas. Terlepas dari itu, ini juga berfungsi untuk memberikan kalian sensasi springy saat menggunakan sepatu ini di lapangan. Jadi memang kalau kalian mengutamakan cushioning yang dapat memberikan maksimum impact protection, menurut gue tuh sepatu ini bukan jadi salah satu sepatu yang bisa kalian lirik. Tapi kalau kalian mencari cushioning yang berasa smooth aja di lapangan, dapat ngasih kalian court feel, kalian kerasa stabil, tractionnya juga oke, ini bakal jadi salah satu sepatu yang bisa kalian lirik guys. Dari segi pola traction yang digunakan, sepatu ini juga menggunakan full translucent rubber outsole. Menurut gue ini bukan jadi salah satu opsi yang bisa kalian sering gunakan di lapangan basket outdoor. Rubbernya terbilang cukup tipis, cukup playable juga, tapi di lapangan indoor sepatu ini bisa bekerja dengan optimal guys. Entah gerakan lateral, linear, dan apapun itu semua bisa tercover dengan baik di sepatu ini. Dan menurut gue nggak ada masalah sama sekali. By the way, sepatu ini juga terinspirasi dari gerakan step back-nya Luka Doncic. Jadi ya pasti Jordan Brand memperhatikan lah dari segi penggunaan traction, dan juga fitur-fitur yang ada di sepatu ini harus memiliki traction yang pakem di lapangan guys.
Untuk fitur support yang ada di sepatu Jordan Luka 1 ini kebantu banget dengan penggunaan fit yang terbilang oke banget. Gue sebenarnya awalnya tuh agak skeptis dengan penggunaan pola double layering material kayak gini di bagian heelnya. Kayak konstruksi sepatunya tuh sebenarnya agak aneh sih kalau gue ngelihatnya. Tapi ternyata waktu dipakai ini enak banget, dan terlepas dari itu juga nggak berasa bulky atau gimana. Nyaman-nyaman aja waktu dipakai. Kalian tetap akan mendapatkan beberapa fitur support dasar untuk sebuah sepatu basket. Di area belakang di sini udah ada heel counternya. Di bagian tengah ini kalian akan kebantu banget dengan adanya isoplate di sini. Ini berfungsi sebagai torsional support juga, ngasih springy effect, stabilitas. Dan yang paling istimewa menurut gue sepatu ini tuh base-nya gede banget. Di sini ada outrigger-nya juga, jadi untuk lateral support, stabilitas, apapun itu bisa kebantu sama fitur-fitur support yang ada di sepatu ini guys. By the way, untuk sepatu Jordan Luka 1 seperti yang gue bilang tadi dijual dengan harga 1.729.000. Gokil banget, dan kalian bisa dapetin sepatu ini di Hoops Point. Gue juga udah masukkan link di bawah, jadi kalian bisa klik dan langsung menuju ke website dari Hoops Point. And that's about it guys, performance review untuk sepatu Jordan Luka 1. Sepatu ini gokil banget dari segi fitur-fiturnya sama harganya. Jadi gue kembalikan ke kalian bagaimana pendapat kalian mengenai sepatu ini. Kalau buat gue, kalau kalian mencari sepatu basket yang bisa memberikan kalian stabilitas, kalian suka sama fitnya, nggak terlalu mementingkan impact protection, butuh sepatu yang low profile dari segi cushioningnya, ini bisa jadi salah satu sepatu yang kalian lirik guys. Thank you so much buat kalian yang nonton video kali ini. Thank you juga buat Hoops Point. See you next video guys. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok untuk kalian. Peace. Lupa ngomong, ini sepatu sebenarnya juga ringan banget sih kalau dipegang kayak gini, lumayan juga nih.